Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, Kasih Humas, rekan-rekan media, yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan press release terkait operasi aman Candi, operasi preman yang dilakukan di wilayah Purworejo, terhitung mulai tanggal 12 Mei sampai dengan hari ini. Adapun perkara yang diungkap, perkara dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau dugaan kekerasan, tindak pidana melawan hukum, supaya tidak melakukan atau melakukan suatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kronologis yang terjadi adalah bahwa empat orang ini melakukan kekerasan terhadap korban 3 orang, saudara RAM, saudara S dan saudara T, dengan modus sebagai penagih utang atau debt collector. Tersangka yang pertama dengan inisial DNS, yang kedua MH, yang ketiga DH, yang keempat DT. Kemudian yang menjadi barang bukti dalam kasus ini adalah 1 buah helm warna hitam, 1 lembar surat kesepakatan bersama, 1 lembar kwitansi pelunasan hutang, kemudian 1 buah kaos lengan pendek, 1 buah mobil Daihatsu All New Xenia, 1 buah kaos warna hitam lagi, 1 buah celana panjang, dan yang terakhir adalah alat bukti surat yang disebarkan oleh Puskesmas Kaligesing Isuk Trepertum terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh keempat tersangka. Motif dari tersangka melakukan kejahatan ini adalah berawal dari kegiatan penagihan utang yang dilakukan kepada korban, namun karena tersangka meminta sejumlah bunga yang tinggi sehingga korban keberatan. Kemudian para tersangka ini melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan utama yaitu agar korbannya membayar hutangnya. Kemudian tersangka pertama, kedua, dan tiga merupakan pekerja atau karyawan dari tersangka keempat yang mempunyai usaha berkedok koperasi simpan pinjam yang bernama KSP DJS, di mana KSP DJS ini melakukan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu sekitar 30% per minggunya. Kemudian tersangka ini merupakan sekelompok orang yang melakukan penagihan kepada orang yang meminjam atau nasabahnya yang macet dengan cara melakukan pengancaman bahkan kekerasan, dan pada saat melakukan penagihan itu seringkali para tersangka ini mengkonsumsi minuman alkohol atau minuman keras. Kemudian yang selanjutnya, korban itu meminjam uang sebesar 600.000, di mana mekanismenya pada saat itu disepakati akan dibayar selama 1 minggu dengan bunga sebesar 200.000, sehingga total yang harus dibayar korban dalam seminggu itu sebulan ya 800.000. Kemudian pada saat ditagih, dari jumlah utang yang awalnya 600.000 ditagihkan beserta bunganya itu sekitar 7 juta rupiah, yang menurut keterangan tersangka itu adalah perhitungan utang pokok plus bunganya.
Akhirnya karena korban merasa takut sehingga bernegosiasi dan memberikan sejumlah uang sebesar 3 juta rupiah. Atas perbuatan tersebut, para tersangka ini diancam dengan sangkaan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 335 ayat 1 ke 1 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman berupa hukuman penjara paling lama 7 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, telah dilakukan pengungkapan juga terkait dengan aksi kekerasan atau aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang tersangka dengan modus pengancaman menggunakan celurit, senjata tajam, yang mana pada saat melakukan aksinya tersangka juga sebelumnya mengkonsumsi alkohol dan melakukan pengerusakan, menendang warung hingga pintunya rusak. Adapun inisial tersangka saudara EJ, kemudian barang bukti yang diamankan dalam hal ini adalah celurit, kemudian helm, sendal, handphone, sepeda motor. Selanjutnya tersangka diancam dengan ancaman pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara subsidiar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman berupa hukuman penjara maksimal 1 tahun. Demikian rilis yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Yang mati warga mana? Yang pelaku mati. Yang pelaku 4 ini warga macam-macam ya, ada yang dari Butuh, Gedung Pucang, warga Purworejo semuanya. Kalau yang pakai celurit infonya orang luar Purworejo ya? Betul. Orang mana ya? Orang luar Purworejo. Iya, itu alamatnya di Bantul, Sidomulyo, Jogja. Tadi yang dimaksud KSP itu lokasi di mana dan sudah masuk izin belum kan? KSP itu koperasi simpan pinjam. Kalau untuk terkait dengan perizinannya nanti akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban orang mana ya? Korban sini orang Purworejo, Kali Kesing. Cukup ya, rekan-rekan? Cukup. Nah, jadi, Assalamualaikum.